Film yang berjudul Jumper ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan teleportasi. Ia menggunakan kemampuannya ini untuk merampok bank kemudian hidup bersenang-senang. Namun kehidupannya mulai bermasalah saat sebuah organisasi mengincar nyawanya. Film ini berfokus pada seorang remaja bernama David Rice yang menyukai teman kelasnya yang bernama Billy. Saat pulang sekolah, David memberi hadiah pada Millie. Namun tiba-tiba seorang bocah tengik bernama Mark merampas hadiah itu dari tangan Millie dan melemparnya ke danau yang membeku. David dengan nekat berjalan di atas danau beku untuk mengambil hadiah itu walaupun telah diperingatkan akan bahaya. Saat berhasil memungut hadiah itu, tiba-tiba es tempatnya berpijak mengalami keretakan dan membuatnya tenggelam ke danau es itu. Saat situasinya semakin memburuk, sebuah keajaiban terjadi di mana ia tiba-tiba berpindah tempat ke sebuah perpustakaan. David sendiri kebingungan dengan kejadian itu. Ia kemudian pulang ke rumahnya di mana di sana ia hanya tinggal dengan ayahnya karena ibunya meninggalkan mereka saat David masih berusia 5 tahun. Diketahui David juga tidak terlalu betah di rumah karena ayahnya yang kasar dan sering memarahinya. Saat tiba di rumah, ia secara tak sengaja kembali berteleportasi ke perpustakaan saat menghindari ayahnya yang sedang murka. Mengetahui dirinya memiliki kemampuan berteleportasi, ia berniat kabur dari rumah untuk merantau dan memulai hidup baru. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu mengembalikan hadiah yang telah ia berikan pada Millie. Di perantauan, ia menyewa sebuah kamar dan di sana ia mulai melatih kemampuan teleportasinya. Beberapa waktu kemudian sebuah ide gila muncul di benaknya yaitu merampok bank. Ia kemudian mengunjungi sebuah bank dan di sana ia melihat uang yang begitu banyak diamankan di sebuah ruang dengan pengamanan ketat. Namun hal itu bukanlah masalah baginya. Di malam hari ia langsung berteleportasi di tempat penyimpanan uang itu dan langsung mengambil uang sebanyak yang ia mau. Hal ini membuat kehidupannya berubah drastis. 8 tahun kemudian, ia tinggal di sebuah apartemen mewah di New York. David sangat menikmati hidupnya. Ia punya banyak uang dan dengan kemampuan teleportasinya, ia bisa pergi kemanapun yang ia mau. Di antaranya malam mingguan di kota London, berselancar di Fiji, hingga makan siang di atas patung Sphinx di Mesir. Namun yang namanya kehidupan dunia tidak akan selamanya bahagia. Begitupun dengan kehidupan seorang David Rice. Saat pulang ke apartemennya, tiba-tiba di sana sudah ada tamu tak diundang menunggunya. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Roland. Roland mengetahui bahwa David adalah perampok bank. Namun bukan masalah perampokan yang membuat Roland mendatangi David, tetapi masalahnya adalah David merampok bank tanpa membuka pintu. Hal ini membuat Roland mengetahui bahwa David adalah jumper atau pelompat. Pelompat adalah sebutan yang Roland berikan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan berteleportasi. Dan ternyata Roland ini sangat membenci pelompat. Hal inilah yang membuat Roland mendatangi David untuk menghabisinya. Roland menggunakan sebuah alat yang mengeluarkan listrik untuk menyetrum David. Ternyata sengatan listrik itu membuat seorang pelompat kesulitan untuk berteleportasi. Roland terus menghajar David dan di sisi lain David berusaha keras untuk melepaskan diri. Sampai pada akhirnya David berteleportasi ke ruang penyimpanan uangnya dan melepaskan kabel listrik yang melilit tubuhnya. Ia kemudian mengambil beberapa uang dan langsung berteleportasi ke rumah lamanya. Di sana ayahnya menyadari keberadaannya. Ayahnya mencoba berbicara dengannya, namun David kembali berteleportasi sebelum bertatap muka dengan ayahnya. Sementara itu Roland mendapat petunjuk kemana arah teleportasi David dari beberapa foto yang David simpan, yang salah satu foto tersebut adalah foto Millie. Sementara itu David mencoba menemui ayahnya.
Namun setelah melihatnya, David tidak berani menyapanya dan pergi untuk menemui Millie. Ternyata Millie sudah pindah dan bekerja di sebuah bar. David kemudian berkunjung ke bar itu namun juga tak berani menyapa Millie. Saat ingin pergi, ia dihadang oleh si bocah tengik Mark yang ternyata mengenalinya. David yang terus menyangkal akhirnya mengaku saat Millie menghampirinya. Mark yang dalam keadaan mabuk bertingkah buruk pada Millie yang membuat David menghajarnya. Mereka lalu berkelahi dan David menteleportasi dan meninggalkan Mark di sebuah ruangan penyimpanan uang tempatnya dahulu merampok bank. David kembali menemui Millie. Saat berbincang, David mengaku bekerja di perbankan kemudian mengajak Millie untuk jalan-jalan ke kota Romai yang merupakan impian Millie sejak kecil. Dan dalam 10 jam ke depan mereka sudah berada di Roma. Sementara itu Roland menemui Mark yang telah diamankan pihak kepolisian. Di sana Roland meminta informasi mengenai David. Roland kemudian mengetahui bahwa David dan Millie berada di Roma. Dan di Roma, David dan Millie berkunjung ke Kolosseum. Namun ternyata petugas tidak memperbolehkan mereka masuk. David kemudian berteleportasi ke dalam dan membuka pintu lalu mengajak Millie menyelinap masuk ke Kolosseum. Di dalam mereka kembali mendapat pintu yang terkunci. David lagi-lagi mencari cara membukanya dengan berteleportasi. Di sana David bertemu dengan seseorang bernama Griffin yang ternyata juga seorang pelompat. Ternyata Griffin sudah lama mengikuti David saat mengetahui bahwa David adalah pelompat. Griffin memperingati David bahwa orang-orang yang punya kemampuan berteleportasi akan diincar oleh sebuah organisasi bernama Paladin. Dan di saat yang bersamaan ada 2 orang Paladin yang mendatangi mereka. Griffin kemudian bertarung dengan kedua Paladin itu dan pada akhirnya berhasil membunuhnya. Beberapa saat kemudian, seorang petugas wanita melihat mereka. Griffin segera berteleportasi dan membawa mayat Paladin itu ke tempat persembunyiannya. Sementara David mengikutinya melalui celah lompatan Griffin. Griffin yang tak suka David berada di tempatnya segera mengusir David. David kemudian kembali menemui Millie dan mengajaknya keluar dari Kolosseum. Saat keluar, mereka langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Di sana polisi terus menanyai keberadaan mayat Paladin itu. Hal ini membuat David tak tahu harus menjawab apa. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku pengacara David, yang ternyata orang itu adalah ibu David. Ibunya membantunya kabur dan menyuruhnya meninggalkan Billy. Setelah itu ibunya langsung pergi. David langsung mengejar ibunya karena merasa bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba kemudian pergi dengan secepat kilat. Waktu yang tak banyak membuat David membatalkan mengejar ibunya dan kembali ke Millie dan mengajaknya pulang. David yang terburu-buru dan bergelagat aneh membuat Millie curiga namun ia terus mencoba mempercayai David. Di bandara, Millie mulai menginterogasi David dan menyuruh David memperlihatkan isi tasnya. Millie terkejut saat melihat tas David berisi sangat banyak uang. Millie bertanya asal uang itu namun David tak mau mengatakannya. Millie merasa tambah kecewa saat David mengaku tak bisa menemani Millie naik pesawat. Di sisi lain, Roland mendapat kabar dari anak buahnya bahwa David berhasil kabur. Roland kemudian menemui ayah David untuk mencari info. Di sana Roland melihat foto ibu David. Sementara itu David mendatangi Griffin di tempat persembunyiannya dan menanyakan semua hal mengenai Paladin. Griffin memberitahu bahwa Paladin akan mengincar semua orang yang memiliki hubungan dengannya. Perkataan Griffin itu mengingatkan David pada ayahnya. David kemudian pulang ke rumah untuk menemui ayahnya, namun di sana ayahnya telah tergeletak tak sadarkan diri. David segera menteleportasi ayahnya ke rumah sakit, namun nyawa ayahnya sudah tak tertolong. David kemudian kembali menemui Griffin dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Millie karena ia tahu Paladin juga akan mengincar Millie. David mengajak Griffin bekerja sama menghadapi Paladin, namun Griffin menolaknya kemudian pergi. David terus mengikuti Griffin kemanapun ia pergi dan membujuknya agar mau bekerja sama dengannya menghadapi Paladin.
Griffin yang kesal terus diikuti oleh David kemudian mencuri sebuah mobil dan mengajak David untuk pergi menggunakan mobil saja. Terlihat Griffin mengendarai mobil itu sambil beberapa kali melakukan teleportasi. Griffin pada akhirnya menerima ajakan David untuk bekerja sama menghadapi Paladin. Mereka kemudian berteleportasi ke bandara untuk menjemput Millie, namun ternyata pesawat Millie telah mendarat 1 jam lalu. David lalu pergi untuk mencari Millie sementara Griffin menyiapkan peralatan tempur untuk menghadapi Paladin. David mengunjungi bar tempat Millie bekerja namun Millie tak ada di sana. Salah satu teman Millie memberitahu bahwa ada seseorang yang juga datang mencari Millie. Dari ciri-cirinya David mengetahui bahwa orang itu adalah Roland. Mengetahui itu David langsung mendatangi rumah Millie. Saat mereka bertemu, Millie langsung mengusir David karena masih merasa kesal saat David meninggalkannya di Bandara Roma. Beberapa saat kemudian mobil para Paladin tiba. David yang tak tahu harus mengatakan apa pada Millie. Kemudian memperlihatkan kemampuan teleportasinya yang membuat Millie ketakutan. David lalu menteleportasi Millie ke markas Griffin. Griffin yang mengetahui hal itu memarahi David karena perbuatannya itu bisa membuat Paladin mengikuti mereka. Paladin mempunyai suatu alat yang bisa membuka ruang dari jejak yang ditinggalkan oleh seorang pelompat. Roland menggunakan alat itu untuk mengikuti arah lompatan David. Saat Roland dan anak buahnya tiba, David dan Griffin segera bersembunyi. Saat bersembunyi, tiba-tiba David melihat foto ibunya tertempel di dinding persembunyian Griffin. David yang ingin mengambil foto itu tertangkap oleh Roland. Griffin kemudian datang membantu menghadapi Roland. Griffin menggunakan pelontar api untuk mengusir para Paladin dan mengembalikan mereka ke rumah Millie. Griffin mengikuti para Paladin ke rumah Millie sementara Millie membebaskan David dari ikatan dan meminta diantar pulang. Saat akan menteleportasi Millie, Griffin tiba-tiba muncul membawa mesin Paladin. Hal ini membuat Roland tak dapat mengikuti mereka. Namun ruang yang masih terbuka membuat Millie tertangkap oleh senjata Roland. Griffin yang memiliki mesin Paladin berniat kembali ke sana membawa bom untuk meledakan mereka. Namun David tak menyetujuinya karena Millie juga berada di sana. Griffin yang tak mempedulikan keselamatan Millie membuatnya berdebat dengan David. David kemudian mencuri detonator bom itu. Griffin mencoba merebutnya dan mereka saling kejar-mengejar ke berbagai tempat hingga mereka tiba di sebuah medan pertempuran. Di sana David menteleportasi Griffin di sebuah menara listrik yang membuat Griffin tak dapat menggunakan kemampuan teleportasinya. David kembali ke rumah Millie. Dan saat tiba, para Paladin langsung menangkapnya. David mencoba sekuat tenaga menggunakan kemampuannya dan pada akhirnya ia berhasil menteleportasi sebagian rumah Millie di sebuah danau. Beberapa saat kemudian, ia kembali berteleportasi ke perpustakaan. Roland mencoba menghajarnya namun David menteleportasinya ke sebuah gua yang sangat jauh dan pastinya tanpa perbekalan apa-apa. Roland tak akan selamat dari sana. Beberapa waktu setelah kejadian itu, David berkunjung ke rumah ibunya. Ternyata ibu David adalah seorang Paladin, namun ibunya tak tega membunuhnya dan mempersilakannya pergi. Setelah itu David mengajak Millie pergi dan film berakhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.